Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhiran. Sahabat syariah yang berbahagia, lantunan sholawat busyra yang baru saja mengalun tadi bukanlah sekedar pemanis lisan. Para ulama mengajarkan bahwa fadilah sholawat ini sangatlah istimewa, yakni sebagai pembawa kabar gembira, pembuka kelapangan rezeki, serta penawar dari segala kesempitan hidup. Semoga kabar gembira dan keberkahan itu mengalir kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka bina katsiran. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana, panitia yang luar biasa, serta sahabat-sahabat syariah yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Sahabat syariah, coba diperhatikan kehidupan di era digital sekarang ini. Apalagi buat kita-kita yang mahasiswa, yang pelajar, yang suka bikin konten, atau rajin live streaming. Di depan kamera, wah, gaya nomor 1. Smartphone wajib keluaran terbaru. Ring light nyalanya menyilaukan mata. Outfit estetik. Nongkrongnya di kafe yang nama menunya aja susah buat diejak. Tapi setelah kamera mati dan live streaming di end, langsung pegang kepala pusing mikirin cicilan. Ibaratnya, feed Instagram estetik, tapi rekam jejak finansial kembang kempis. Demi video yang durasinya 60 detik, kita rela nanggung utang pay letter berbunga tinggi sampai 12 bulan. Inilah lucunya kita di zaman sekarang. Menang di gengsi, tapi kalah di garansi masa depan. Sahabat syariah rahimakumullah, kalau di dunia akuntansi atau perpajakan, kita kenal yang namanya audit. Sebuah perusahaan itu rajin mengevaluasi laporannya, menghitung PPh secara presisi, bahkan menggunakan software khusus supaya tidak ada aliran dana yang bocor atau melanggar aturan. Tapi anehnya, kenapa aliran dana kehidupan kita sendiri jarang kita audit kehalalannya? Islam tidak pernah melarang kita untuk tampil kreatif, memakai gawai canggih, dan menikmati rezeki. Islam memiliki batas audit terbaik yang bernama halal lifestyle. Ala Genzi, halal lifestyle. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, makanlah dari yang halal lagi baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah memberikan penjelasan yang sangat indah. Beliau membedakan antara halalan dan thayyiban. Halalan itu soal keabsahan hukumnya. Apakah barangnya bukan curian? Sedangkan thayyiban itu soal dampaknya. Apakah membawa ketenangan dan kesehatan pada jiwa dan raga. Sebuah transaksi bisa saja terlihat halal barangnya, tapi jika didapat dari pinjaman online ilegal, memaksakan diri menggunakan riba yang mencekik, maka itu semua akan kehilangan nilai thayyibnya. Ia tidak lagi membawa ketenangan, malah membawa penderitaan. Mari kita pakai analogi sederhana. Makan nasi pacang pinggir jalan, harga 15.000, bayar dengan
hasil keringat sendiri. Itulah namanya halalan thayyiban. Kenyangnya dapat, hatinya tenang, tidur pun nyenyak. Beda cerita. Kalau kita nongkrong, ngopi cantik, harga 80.000. Bayarnya pakai pay letter yang bunganya terus berjalan. Boro-boro thayyib. Kopinya belum habis diminum, asam lambung udah naik karena ditagih debt ke laptop. Hal ini sejalan dengan data State of Global Islamic Economy. Permintaan produk halal terus meroket. Kenapa? Karena masyarakat global mulai sadar bahwa gaya hidup halal, transaksi tanpa riba, dan produk yang jelas sanadnya adalah solusi untuk hidup aman dan higienis secara mental dan fisik. Maka dari itu, sahabat syariah sekalian, menjadikan di era digital itu pilihan. Tetapi memiliki rekam jejak keuangan yang bersih dan syar'i merupakan keharusan. Marilah kita mengaudit gaya hidup kita dengan 3 langkah awal. Yang pertama, cek sertifikasinya. Jangan asal viral. Semua produk apapun yang kita pakai, cek dulu ada logo halalnya enggak. Kedua, hijrah transaksinya. Jauhi hidup konsumtif berbunga. Maksimalkan layanan perbankan syariah yang adil. Dan yang terakhir, buat konten bermanfaat. Jadikan gawai kita, kreativitas kita, sebagai jalan untuk menebar kebaikan, bukan menumpuk utang demi pujian. Jangan mau diperbudak gengsi, karena hanya gaya hidup halal yang punya garansi. Garansi berkah di dunia dan garansi berkah di akhirat. Saya mau pantun, nanti bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Tanah Mekah, mampir sebentar beli peci. Mari kita terapkan ekonomi syariah, hidup berkah, tenang, udah pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.